Wah, oke. Selamat malam Yutin. Amazing teman-teman semuanya. Keren sih, jam 8 kumpul. You guys amazing ya. Amazing. Oke. Okay, today we're gonna talk about handle with care. Izinkan Lily akan sharing mix bahasa ya. This is an international prayer meeting. Lily akan sharing dalam bahasa Inggris dan Indonesia ya, mix ya. Hari ini kita akan sharing tentang handle with care. Kita dapat topik yang tentang relationships yang dealing with heartbreaks, boundaries and gray areas. Ini sesuatu yang jarang dibahas ya. Makanya kita mau bahas biar kita bisa heart to heart sama teman-teman di sini. Jadi percaya kalian semua teman-teman udah so blessed by the fire station bulan ini tentang being whole before getting into a relationship. Dan malam ini we share about a little bit about the hard part. Hal-hal yang mungkin nggak enak tentang relationship, tapi ini perlu dilewati dan kita perlu bekali teman-teman dengan ini biar teman-teman siap untuk menghadapinya semua. And today the session is bukan tentang 5 step caranya dating, bukan ya. Tapi hari ini we're sharing about something very different. It's about this. What am I looking for in people that actually only God can give? Sorry, ini apa? I switched the PowerPoint yang ini. Apa sih yang sebenarnya aku cari dari orang lain, padahal cuma Tuhan yang bisa kasih? What is it that I look for in other people, tapi sebenarnya hanya Tuhan yang bisa kasih? Hari-hari ini, Cili lagi reflect tentang cerita tentang wanita Samaria. In John 4, it's about the Samaritan woman who meets Jesus at the well. Ini PR untuk teman-teman. You could read it yourself ya. In Luke 4 verse 1 to 42 bisa dibuka juga. Tapi Cilili nggak akan baca seluruh chapter ini. Tapi in short, this woman itu wanita yang unik. This woman had a very messy relationship history. Dia punya sejarah dengan beberapa pernikahan, bahkan dia nggak bisa cari pasangan hidup yang sepadan, and it's very messy, and bahkan setelah ini we will see her story. Tapi dengan itu Tuhan Yesus masih melihat dia. He still saw her, nggak blaming, nggak buat dia malu, tapi Tuhan Yesus he lovingly showed her that di bawah semua relationship pain ini, underneath all the relationship pain, there is something lebih dalam lagi di dalam hatinya. Wanita ini sedang cari sesuatu bukan di dalam relationship-nya itu, tapi lebih dalam lagi. Sebenarnya dia lagi cari sesuatu yang hanya Tuhan bisa beri. And that is a love and acceptance from the Heavenly Father. And if Jesus handled our hearts with so much grace and truth, then we need to learn to handle each other's hearts with care too. Gimana Tuhan bisa handle hati kita dengan kebenaran, dengan murah hati, with grace and truth. That's how we need to treat each other. Gimana kita bisa harus perlakukan teman-teman kita juga. I want you guys to imagine, kalian udah saving, udah nabung untuk laptop terbaru. Dan mahal banget. Ini laptop yang kalian udah pengen dari dulu, udah beli online, akhirnya bisa beli. Kalian udah tunggu untuk itu, udah tracking delivery-nya. Kita cek HP, ini udah sampai mana, dan akhirnya harinya datang. Dan itu sudah on the way to your house, kebetulan nggak ada orang di rumah. And the courier delivery guy, walaupun itu boxnya ada fragile, handle with care, dia lempar boxnya ke dalam pagar. And you watch on the CCTV, kalian yang pantau lewat CCTV, oh no, that's my laptop. And kalian pulang kuliah, pulang kerja, cepet-cepet lihat, oh, is it okay? Is it okay? Fragile, handle with care, padahal udah ada labelnya. Dengan hal yang sama, we need to treat each other dengan relationship, dengan cowok yang kita suka, cewek yang kita suka, kita harus handle with care sebenarnya. Karena di packaging itu,
itu seorang yang sangat berharga di mata Tuhan. Because you handle it with care. Kenapa kita sangat berhati-hati dengan paket ini? Karena kita tahu harganya, nilainya, sacrificing kita udah all we treat it, we already give sacrifice to buy it. Dan every heart, setiap hati itu sangat penting dan sangat berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mati untuk setiap teman-teman yang ada di sini. Bahkan kalian teman-teman di sekolah and the people that you know in your community. The hearts are not cheap and our feelings, perasaan kita itu bukan mainan. You cannot just throw it, itu bukan sesuatu yang bisa dibuang. Orang nggak bisa dibuang. And ini hal yang aku mau sharing ini. That every person you talk to, setiap orang yang kita bergaul dengan, kita get close to, bahkan orang yang kita reject, yang kita tolak, yang kita pacaran, atau kita break up, itu sebenarnya orang yang sudah dibayar dengan darah yang sangat mahal. And in 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. We are redeemed by the precious blood of Christ, and each one of us, each of our friends, each of the guys and girls that kita mendekati, itu setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Dan makanya hari ini kita akan sharing tentang gimana kita ada boundaries, how do we treat them in a friendship, gimana kita jadi teman yang baik, gimana kita mendekati orang, gimana kita juga dipulihkan dari heartbreak juga. And number one I want to share is that sebenarnya Jesus sees deeper than our relationship problems. Yesus melihat lebih dalam dari sekedar masalah relasi atau hubungan atau dating kita ya. In John 14:16-18, Tuhan Yesus ajak ngomong dengan wanita Samaria ini, itu sebenarnya orang yang semua orang nggak mau deket dia. Nobody like her. Bahkan siang-siang dia ke sumur untuk ambil air karena dia nggak mau ketemu orang-orang, nggak mau jadi bahan gosip, nggak mau dibully orang. Karena apa? She's different than everyone. She has a bad past. Dia punya latar belakang, dia punya sejarah hidupnya, cerita hidupnya yang mungkin it's so broken, it's so hard. And Jesus went against the culture of the time to talk to her. This is orang Yahudi yang berbicara dengan orang Samaria, which is he's the one yang mendekati kita. No matter who you are, no matter what your background is, Tuhan yang selalu ambil inisiatif untuk mendekati kita. And he saw that dia perlu wanita Samaria ini perlu lebih dari the water that she's looking for. Sebenarnya dia perlu mengenal the one who can give eternal water that satisfies people. Waktu itu Tuhan Yesus bilang ke wanita ini, go and call your husband, panggillah suamimu. And suddenly her whole story itu buka ceritanya, masalah hidupnya, semuanya terbuka. Sebenarnya dia nggak punya suami, tapi dia sudah punya 5 suami. Dan orang yang dia sekarang pacaran atau sekarang bersamanya itu bukan suaminya. Jadi she had a very difficult relationship. Tapi apa yang orang lihat dari jauh, Tuhan lihat dari dekat. And God knows your heart. And God knows your relationship. Mungkin ada yang di sini yang datang dengan mungkin merasa kecewa, kalian merasa malu. Mungkin ada kayak wanita Samaria ini, kalian sembunyikan sesuatu yang mungkin orang tuamu aja nggak tahu ya. Your parents don't even know, or maybe your best friend doesn't know. Mungkin kalian pernah dekat sama seseorang atau mungkin melewati batas. You don't know. Tapi there's one thing that is, apa yang bisa memenuhi, memuaskan, apa itu yang kita cari sebenarnya? Yaitu kasih dari Bapa sebenarnya, bukan dari orang-orang ini, bukan dari pacar, bukan dari
the person that you like. And untuk wanita Samaria ini bukan lewat all these marriages and all these men, tapi sebenarnya dia lagi cari Tuhan. Some of you tonight maybe have relationship regrets atau mungkin bingung tentang next step-nya. Mungkin lagi doain orang, somebody, maybe you're ashamed, mungkin malu, mungkin ada cerita-cerita yang kalian nggak pernah ceritakan ke orang lain, tapi it's okay. You know what? Tuhan Yesus masih mengasihimu. He's not scared to get close to you. Bahkan di Mazmur 139, it says that God searches us, Dia mencari kita, dan He knows us. That means that, artinya, Jesus already sees everything, and He still comes near. Jesus does not expose your brokenness so that He can humiliate you. Bukan untuk permalukan kita. Dia mendekati kita bukan untuk mempermalukan kita. He exposes it so that He can heal you. Yes. Bisa sembuhkan kita. And the second thing is, people cannot satisfy the deepest thirst in your heart. Manusia tidak bisa mengisi haus atau kekosongan terdalam di hatimu. No, bukan pacar, bukan kasih dari pacar, bukan dari cowok itu, atau bahkan dari BTS or anything can fulfill your heart like God. Di Yohanes 4:13-14, it says that everyone who drinks of this water will be thirsty again. Ini dalam bahasa Indonesia, bisa baca sendiri. But whoever drinks of the water that I give him will never be thirsty forever. And this is the heart of the whole message. Wanita Samaria ini had relationship issues. But deeper than that, she was thirsty for something more. Kadang kita mau perhatian orangnya. Kita mau dipilih, kita mau merasa special. Kita juga mau di-like dengan hati-hati itu di Instagram. We want the likes on the TikTok. Kita mau di-repost, kita mau orang perhatikan kita. They want someone to want us, to make us feel good about ourselves. Tapi without realizing, we start to expect the other person give us only what God can give us. Jadi we expect them, kita berharap mereka akan tuang air itu ke kita, padahal mereka setiap kali tuang air itu seperti membuat orang itu kosong, karena hanya Tuhan yang bisa overflow ke kita. Kadang kita pikir relationship akan membuat kita merasa lebih important, biar kita nggak merasa lonely. Tapi nggak ada orang yang bisa memikul beban sebesar itu. No one can carry that weight. Kadang tanpa sadar kita berharap dari seorang apa yang sebenarnya hanya Tuhan yang bisa beri. Kita mencari hubungan untuk merasa berarti, valuable, to have importance, dan mencari seorang untuk mengusir kesepian kita. Tapi tidak ada manusia yang sanggup memikul beban sebesar itu. Only God can do it. And knowing how each person is so precious to God, kita pengen sharing ini. Handle with care. Take care of the people around you. Karena orang itu sangat dikasihi Tuhan. Jesus died for that person. That person has a future. That person ada nilai. Dan Tuhan akan pakai hidup mereka dengan luar biasa. Okay, so let's make this practical, ya. Pastor Anton is going to share about boundaries and avoiding heartbreaks. Thank you, sayang. Ya, terima kasih juga buat Pastor Yosi sama Pastor Nita ya. Ko Yosi Cinita, thank you buat kesempatan yang luar biasa. Nah, teman-teman, Yutin, kita belajar untuk praktikalnya gimana ya. Nah, salah satu handle with care yang harus kita lakukan itu yaitu mempunyai boundaries atau batasan. Ya, karena ternyata dalam pelayanan saya melayani generasi itu tahun 99, mungkin teman-teman ada yang belum lahir atau masih kecil gitu, tahun 99 sampai sekarang ini ada banyak anak muda yang hatinya terluka itu bukan hanya karena putus sakit sih pasti ya, tapi bukan hanya karena putus, bukan hanya karena ditolak, tapi justru kebanyakan ini karena nggak pernah ada kejelasan sejak dari awal. Ya. Itu. Jadi bukan karena putus, bukan karena ditolak, tapi karena nggak ada kejelasan dari awal. Jadi banyak yang terluka karena apa? Karena di PHP, digantung, gitu ya, tanda kutip ya, di ghosting, ditarik ulur. Itu ada yang relate tuh. Nah, hal itu kok bisa terjadi? Nah, saya nggak tahu teman-teman ini korbannya atau teman-teman pelakunya, ya kan? Kita nggak ngerti ya. Tapi gini,
kenapa hal itu bisa terjadi? Ini terutama ya, saya kasih warning, saya kasih highlight buat teman-teman yang mungkin hari ini dapat privilege disukai banyak orang. Pasti ada ya teman-teman di sini punya banyak fans gini ya. Atau mungkin kamu banyak orang yang suka sama aku kok pastor. Oh, tapi mungkin teman-teman ada di dalam kepemimpinan di home, contohnya jadi gembala home atau jadi koordinator. Percaya atau enggak, kalian itu entah kenapa karena hadirat Tuhan tuh bikin shiny gitu. Jadi banyak orang-orang yang kok bisa suka ya sama kita ya. Entah kenapa ya, it's God's anointing gitu, urapan Tuhan gitu ya. Atau teman-teman yang pelayanan di stage. Entah kenapa kalau di bawah kayaknya juga biasa aja, tapi ketika naik mimbar tuh tiba-tiba ada sesuatu yang bersinar gitu, yang buat orang-orang jadi gitu ya. Nah itu satu hal yang ya mungkin kita nggak tahu, tapi ini rawan banget ya, itu rawan banget. Nah, saya mau tanya sama teman-teman Yuti ya di sini ya. Teman-teman, yang namanya diperhatikan itu senang apa enggak sih? Jujur, senang lah pasti ya, jadi spotlight, pasti senang. Banyak orang yang suka sama kita itu kita senang nggak sih? Oh tidak, aku harus bersembunyi di balik salib Kristus. Ya amin gitu ya. Tapi ya pasti kita seneng lah gitu ya. Jujurly kita pasti seneng. Ya, siapa yang nggak mau ya kalau orang-orang suka sama kita pas mau pulang, banyak yang mau anterin kita, tawarin kita mau pulang, anterin pulang gitu ya. Oh gitu ya. Atau pas hujan-hujan banyak yang pengen rebutan mayungin kita ya. Atau pas ulang tahun banyak yang mau kasih surprise. Pas Valentine banyak yang kasih coklat gitu. Tapi yang sering jadi masalah, ini yang jadi masalahnya teman-teman. Entah kita korban atau pelakunya, jangan-jangan pelakunya ya ini ya. Kita tanpa sadar menikmati perhatian mereka, tapi nggak pernah benar-benar serius dengan hati mereka. That's the problem. Ya, mungkin bisa ditayangin ini, ada itunya ya. Nah ya, jadi seringkali kita tanpa sadar menikmati perhatian mereka, tapi nggak pernah benar-benar serius dengan hati mereka sebenarnya. Jadi kita cuma enjoy the spotlight gitu. Kita menikmati care-nya mereka, enjoy-nya mereka. Nah, saya mau katakan it's hurt gitu ya. Itu pasti akan menyakiti orang-orang yang sebenarnya berharap sama kita. Bayangkan aja, kita suka rasanya diperhatikan. Kita suka rasanya ditemenin. Kita suka seneng di chat malam-malam gitu ya. Suka ada yang sleep call kita. Ya kan? Suka ada yang bangunin kita, good morning gitu, atau ingetin sudah makan belum gitu ya. Kita suka dengan care mereka. Atau kita suka ketika ada orang yang cemburu sama kita kalau kita deket sama orang lain. Wah. Atau suka dengan ada orang yang mau berjuang buat kita. Kelihatan kan ya cewek-cewek, apalagi ya ladies ya. Rasain ya kalau ada cowok-cowok yang kayaknya usaha gitu ya, kelihatan di situ. Nah, tapi masalahnya hanya karena kita menikmati, kita suka dengan perhatian itu, tapi kita nggak benar-benar yakin sama dia, jadinya ada hubungan yang namanya gray area. That's the problem. Gray area itu apa? Yang tadi ya, kita suka di sleep call, kita suka dibangunin, tanda kutip ya, bangun. Suka diingetin suruh makan, nanti sakit lo, nanti mati lo, gitu ya. Ya, enggak lah. Suka dengan care-nya mereka, suka dengan cemburunya mereka gitu. Tapi kita juga enggak benar-benar suka sama mereka gitu ya. Tapi kita suka perhatiannya mereka. Nah, itu jadinya gray area. Gimana? Endingnya dibilang pacaran juga enggak, dibilang enggak juga ada apa-apa. Wow. Tapi pasti ada sesuatu tuh, ada sesuatu, tapi bilangnya enggak ada apa-apa gitu. Tapi pergi nggak ada apa-apa, tapi juga pergi berdua ke sana ke sini gitu ya. Gitu ya. Kalau sama Gojek sih nggak apa-apa sih gitu ya, dibayar kan gitu. Tapi ini benar-benar yang kita tahu aku nggak suka, tapi ya kayaknya asik juga nih dapat perhatiannya gitu ya. Atau kita suka di chat malam-malam, ya tadi suka sleep call. Nah, ketika orang itu mulai merasa ada harapan, lalu ketika kita dipertanyakan keseriusannya, endingnya jawaban kita adalah enggak kok, kan kita cuma teman, gitu kan. Kita kan kaktus ya, kakak adik tanpa status gitu. Atau kita kan bestie. Kok kita tuh bestie loh gitu ya. Nah, teman-teman nih, saya mau katakan ya, itu bukan bestie, itu namanya mempermainkan perasaan orang. Itu bukan bestie. Karena Yutin, teman-teman, ini menurut keyakinan saya ya, gitu ya. Tidak ada sahabat yang lawan jenis yang benar-benar sahabat sebenarnya. Ini menurut keyakinan saya ya teman-teman ya gitu ya. Kenapa? Gini loh. Ada kok pastor, ada.
Iya, saya tahu ada yang bisa sampai akhirnya nikah sendiri-sendiri ya. Tapi sadari ini, di balik semuanya itu pasti ada perasaan yang dipendam. Oh. Gitu ya. Entah rasa suka, kagum, nyaman, atau pernah mengharapkan, tapi ya gak apa-apa lah, yang penting dia bahagia walaupun sama orang lain. Itu gak apa-apa, itu ya bestie lah, akhirnya bestie. Tapi tetap gak mungkin gak ada apa-apa. Mungkin ada orang aja yang gak mau confess, tapi dipendem. Jadi hari ini jangan kita polos, kita bilang, enggak kok, aku sedekat ini karena aku tuh bestie kok sama dia. Gitu. No. Pasti ada yang berharap. Kalau nggak percaya nonton film terakhir itu yang apa, Tunggu Aku Sukses. Endingnya bestinya juga jadi pacarnya. Endingnya gitu, itu spoiler ya. Nah jadi endingnya juga gitu. Jadi please teman-teman, hari ini saya ingin bilang ke Yutin, yuk jangan permainkan hati seseorang. Yeah. Karena hatinya itu bukan taman bermainmu. Ya. Yeah. Ada slide-nya itu ya. Jadi jangan permainkan hati seseorang karena hatinya itu bukan taman bermain buatmu, tapi tempat Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Ya. Jadi yuk jangan permainkan hati mereka gitu. Jangan permainkan hati mereka. Kenapa? Karena hati itu sesuatu yang serius di mata Tuhan. Hati seseorang itu sesuatu yang serius di mata Tuhan. Perasaan seseorang itu bukan bahan eksperimen kita. Ya. Gitu ya, bukan ya. Jadi jangan kasih pengharapan ke seseorang, lalu ketika dia mulai berharap, tiba-tiba kita mundur, lalu kita bilang, aku kan nggak pernah janji apa-apa sama kamu. Wah, that's hurt, gitu ya. Jadi ya mungkin memang kita nggak pernah janji dengan mulut kita, verbal gitu ya. Tapi kadang kita memperlihatkan janji kita lewat sikap kita. Yeah. Nah, buktinya kita yang mungkin ngecek dia dulu, atau kita yang kayaknya wah kayak memberi harapan dulu, walaupun secara verbal enggak, tetapi secara sikap itu ternyata menunjukkan bahwa ternyata harapan itu ada. Right. Lewat apa? Lewat identitas kita dalam perhatian kita, gitu ya. Nah, makanya saya mau katakan Yutin, itu sebabnya boundaries atau batasan itu penting. Karena tanpa boundaries, bisa jadi kita sedang melukai orang tanpa sadar. Nah itu yang bahaya. Kalau tanpa boundaries kita bisa melukai orang tanpa sadar. Oleh sebab itu Yutin, saya ingin encourage teman-teman semua bahwa healthy relationship have to be clear, not in the gray area. Ya. Hubungan yang sehat itu selalu jelas, nggak ada di area abu-abu. Karena apa? Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. 1 Tesalonika 5 ayat ke-5. Firman Tuhan katakan gini, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan gitu. Anak terang itu artinya hidupnya jelas, itu aja, jelas gitu ya. Jelas itu bukan berarti harus langsung jadian gitu ya, baru kenal langsung jadian, ya enggak juga gitu. Bukan berarti semua harus serba cepat, tapi kalau kita nggak punya niat untuk serius, jangan bangun kedekatan atau kode-kode yang memberi harapan. Nah, itu penting teman-teman ya. Karena saya percaya boundaries atau batasan itu bukan membatasi kasih kok, bukan. Tetapi melindungi hati agar kasih itu tetap sehat. Yes. Nah, itu penting. Makanya kita perlu boundaries. Nah, kalau Yutin sekarang sadar, wah ternyata nih aku udah di pinggir jurang nih, Pastor. Nih aku udah masuk gray area nih, gimana nih gitu ya. Nah, saya mau katakan kalau teman-teman tanpa sadar sudah masuk di gray area, ya, kalau kadang-kadang kita tidak benar-benar mau mengasihi, tapi kita hanya mau merasa dikasihi gitu aja lah gitu ya. Kita tidak mau berkomitmen, tapi kita suka validasinya dari dia gitu. Kita nggak mau serius, tapi kita suka rasanya ditemani, diperhatikan gitu. Kita sebenarnya nggak mau kejelasan, tapi kita suka ada pandangan perhatian yang dari dia. Nah di sini teman-teman kalau kita sudah terjebak di gray area, saya mau katakan kita perlu Injil. Ya, kita perlu Injil. Kita perlu Yesus. Kenapa? Karena gini, kuasa dari Injil ini teman-teman. Yesus tidak mengasihi kita dengan abu-abu. Ya, kasihnya itu jelas. Kasihnya itu tegas. Kasihnya itu komitmen. Dan ini yang luar biasa. Kasihnya itu nggak mempermainkan kita. Wow. Ya. Jadi di kayu salib Yesus tuh nggak lagi ngasih kayak mixed signal gitu ya. Pokoknya yang nggak jelas gitu. Contohnya gini, oke lah kalian mengasihi aku katanya. Oke, cobalah kamu doa dulu lah. Kamu lakukan apapun gitu ya. Lihat aja nanti. Nanti kalau aku lihat
nanti aku bisa lihat lah, nanti aku sayang sama kamu atau enggak. Yesus nggak gitu. Yesus nggak gitu. Yesus jelas. Salib itu bukti bahwa kasih Kristus itu jelas dan berkorban. Roma 5 ayat 8. Bahkan sebelum teman-teman buktiin apapun sama Yesus, firman Tuhan katakan gini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi jelas clear, ketika kita masih berdosa pun jelas firman Tuhan katakan kita sudah dikasih. Gitu ya. Jadi saya berdoa hari ini supaya Injil itu mengubah hati kita. Ya, kasih Kristus itu mengubah hati kita. Karena kita sadar kalau kita hatinya ini diubah, saya mau katakan orang yang memahami kasih Kristus tidak akan sembarangan memainkan hati orang lain. Gitu. Ya kita lihat, kita tunggu. Nanti siapa tahu. Nah, itu namanya mempermainkan teman-teman, gitu ya. Jadi yuk handle with care. Handle with care. Oleh sebab itu kalau kita bilang, oke, pastor, aku mau handle with care. Tapi kalau aku sudah consider, aku udah kayaknya ada kemungkinan nih orang ini, tapi belum yakin, gimana pastor? Mosok langsung ditolak mentah-mentah, ya kan? Ya, oke. Teman-teman, kalau kita belum yakin, tetap jangan masuk gray area. Walaupun kita consider gitu ya. Tapi masuklah ke fase yang sehat. Yaitu fase itu namanya get to know each other. Ya. Atau fase di mana kita ini saling mengenal dulu. Ya, lebih dalam lagi. Nggak kenal permukaan aja, nggak kulit luar aja, tapi sesuatu yang lebih dalam. Ya, walaupun kita belum yakin, tetap masuk ke fase get to know. Karena ini bukan fase yang tanpa arah, tapi fase ini adalah proses pengenalan yang sehat, fase yang dewasa dan fase yang jujur. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa lakukan di mana? Ya ketika kita hangout rame-rame gitu ya, atau kita kadang mungkin kita bisa share. Nah, ketika kita coba ngobrol, teman-teman, yang get to know each other itu kita bisa kasih pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin bisa membantumu sehingga teman-teman bisa nggak gantung gitu ya. Ya ini bukan kayak cerdas cermat ya, bukan gitu ya. Tapi teman-teman bisa lagi ngobrol-ngobrol masukin pertanyaan-pertanyaan ini. Pokoknya sealami mungkin ya. Dia tanya kayak contohnya, menurutmu sepenting apa sih Yesus? Tuhan dalam hidupmu itu seperti apa sih? Gitu. Atau juga yang kedua, menurutmu keluargamu itu penting nggak sih? Karena ada yang cinta sama kita tapi nggak cinta sama keluarga kita loh. Gitu. Itu perlu dicek gitu ya. Padahal kalau kita nikah, kita juga nikah sama tanda kutip sama keluarga besar gitu ya. Kita harus menghormati mereka, respect mereka. Lalu teman-teman juga bisa tanya, 5-10 ke depan visi hidupmu itu seperti apa sih? Nah, kalau ada yang bilang, alah berat-berat sih, baru kenalan juga. Ya nggak tahu lah. Nah, orang yang nggak tahu ke depannya, ya orang ini berarti orang ini nggak punya visi. Dan yang nggak punya visi ya pasti orang itu akan hidupnya ngalir. Yang ngalir pasti dari atas turun ke bawah, artinya kandas. Gitu aja. Gitu. Kalau nggak punya duit, ya asal punya visi dulu. Ketika ada visi, saya percaya ada provisi dari Tuhan. Amin. Gitu ya. Lalu cara kamu mengatur keuangan seperti apa? Gitu ya. Itu penting gitu. Karena ya kita nikah nggak juga tanda kutip yang penting cinta gitu. Enggak. Kita juga harus manage well gitu ya dalam pernikahan gitu. Lalu juga nilai-nilai hidup apa yang kamu pegang? Itu sesuai firman Tuhan enggak? Atau jangan-jangan nilai-nilai yang yang bukan firman Tuhan yang dia pegang, itu bahaya gitu. Nah, itu bisa kalian teman-teman masukin. Lalu teman-teman juga bisa tanya sama sahabat-sahabatnya. Karena sahabat-sahabatnya itu kan juga orang-orang yang tanda kutip yang lebih bisa lihat dengan realistik gitu ya, lebih nggak kayak kita yang udah kayak tai kucing rasa coklat gitu ya, enggak. Tapi orang ini lebih oke lah gitu ya kalau ditanya. Kita bisa tanya sama sahabat-sahabatnya, kalau dia marah tuh gimana sih? Itu penting loh. Karena kalau enggak kita bisa disansak loh, dipukulin gitu. Kalau marah bisa dipukulin, wah itu bahaya. Lalu kalau dia sedih, cara responnya gimana? Bunuh diri, wah bahaya loh. Kalau aku putus sama kamu, aku lebih baik aku mati aja. Wah itu ngeri sih teman-teman. Jangan. Lalu dia itu orang yang bisa diajar apa orang itu teachable heart atau orangnya keras kepala? Ya itu bisa tanya sama teman-temannya. Lalu dia orangnya konsisten atau orangnya berubah-ubah? Berubah-ubah itu maksudnya nggak konsisten, wah itu bahaya juga. Ingat, kita nggak cari orang yang perfect. Karena nggak ada orang yang perfect. Tapi at least kita tahu
Apakah dia orang yang sedang berlari ke arah yang benar atau enggak? Yeah, right. Apakah dia orang yang cukup dewasa atau belum secara karakter? Apakah dia orang benar-benar yang sungguh-sungguh takut sama Tuhan atau kelihatannya rohaninya jadi quote-quotes-nya di Instagram gitu kan, atau di story. Teman-teman bisa tahu gitu ya. Nah, seringkali dalam hal ini memang butuh waktu, tapi bukan menggantung yang lama. Bahkan ketika teman-teman udah lihat pertanyaan ini dan jawabannya kayak apa, teman-teman bisa tahu kok pada akhirnya. Ini waktu sudah tepat atau belum. Orang ini sudah dewasa atau belum. Dan di situ teman-teman bisa make a boundaries. Sudah atau oh ternyata enggak. Jadi intinya kalau teman-teman pada akhirnya enggak yakin, ya jangan nikmati perhatiannya. Buat batasan yang sehat. Gitu ya. Karena kalau semakin kita menikmati perhatian mereka tanpa kejelasan, ya semakin besar kemungkinan kamu akan menanamkan luka dalam hatinya. Right. Jadi jangan. Tapi ini ya, sekali lagi bukan berarti harus putus pertemanan. Enggak, kita harus berteman dengan banyak orang. Bukan berarti jadi musuhan. Jangan, itu juga enggak dewasa. Bukan berarti jadi dingin, jadi kasar. WA enggak pernah dibales, atau ya enggak, bukan gitu maksudnya gitu ya. Itu kekanak-kanakan malahan. Tapi artinya, tahu batasan yang sehat. Tahu hal-hal yang normally gitu. Jadi enggak yang over. Jadi contohnya yang over itu apa? Ya pokoknya kamu tahu ini nggak sehat, tapi tetap cari dia tiap malam, ngecek dia tiap malam hanya karena kamu kesepian. Wah itu lewat dari batasan gitu ya. Lo jangan bangun hal yang personal gitu ya. Jadi arahnya pokoknya aku maunya kamu yang nganter kok, aku nggak mau yang lain. Aku maunya kamu yang jemput, aku nggak mau yang lain. Jangan gitu ya. Terus aku jangan hangout berdua. Yang penting kan kita sama-sama nggak ada acara, yang penting kita nonton bareng aja kan nggak apa-apa, wong cuma teman. Jangan gitu ya. Saya pun lakukan secara pribadi sampai sekarang. Teman-teman, kalau teman-teman lihat, saya nggak pernah konseling sama cewek. Gitu ya. Kalau konseling pun sama cewek, saya selalu ditemani sama istri atau orang lain. Tanda kutip, saya ngajak teman satu lagi gitu ya, supaya kita bisa bertiga gitu ya. Sedemikian rupa waktu altar call, ya bisa saya mendoakan ya. Tapi seminimal mungkin saya akan mendoakan yang cewek. Kalau ada istri saya minta istri saya mendoakan yang cewek. Gitu. Demikian juga dalam kalau saya mau pergi kemana gitu ya. Ya kalau ada, bahkan ada saudara istri saya, cewek gitu ya. Itu saudara istri loh, mau pulang searah sama saya. Tapi di situ saya mending minta tolong orang lain. Saya bilang, bisa antarin dia enggak? Karena saya tahu kalau saya berdua sama dia juga enggak enak. Gitu. Kenapa? Karena saya punya boundaries. Kecuali mungkin istri saya telepon saya, kok tolong dong jemput dia, kasihan lah ya. Atas pengetahuan, atas izin gitu ya. Tapi itulah yang namanya kita harus punya boundaries. Jadi sekali lagi boundaries itu bukan mematikan kasih, tapi justru boundaries itu melindungi kasih supaya tetap sehat. Nah itu yang penting gitu ya teman-teman ya. Karena jangan mikir, wah nanti kalau ada boundaries nanti aku dibilang jahat, pastor. Enggak. Gitu ya. Kalau aku dibilang boundaries, aku dibilang nanti kan awkward gitu. Kalau nanti kalau ini terus ada boundaries nanti kan kita bisa kaku. Enggak gitu. Kita bisa lakukan normally. Tapi enggak personally yang lebih daripada yang lain. Karena justru orang yang dewasa itu tahu boundaries-nya. Jadi enggak out of the boundaries gitu ya, enggak. Karena Amsal 4 ayat 23 bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi teman-teman, hari ini mari cek. Ya, kita cek. Ada enggak orang-orang yang kita pakai tanda kutip perhatian mereka hanya untuk mengisi kekosongan kita? Ya, kita ngechat dia hanya karena kita kesepian. Kita mau diantar sama dia karena kita merasa, kan dia kan perhatiin aku, dia suka sama aku, ya udah pokoknya aku mau diantar jemput aja nggak apa-apa. Yang penting kan aku nggak suka sama dia. Jangan, bahaya teman-teman. Jangan-jangan kita cari seseorang hanya untuk kita merasa divalidasi ada orang yang peduli sama kita. Tapi hari ini biarkan Injil itu memerdekakan kita. Karena yang bisa mengisi kekosongan kita kayak Cilini tadi bilang, itu Kristus. Ya, hanya Yesus yang bisa kasih identitas. Hanya Yesus yang bisa kasih kita rasa aman. Hanya Yesus yang bisa mengasihi kita dengan sempurna. Dan saya mau tutup dengan ini ya. Karena kita tahu, kita sudah dikasih penuh oleh Kristus. Kita nggak perlu mempermainkan hati orang lain untuk merasa berharga. Karena you are full in Jesus. Jadi make
of boundaries. Yes. So don't be a heartbreaker. Jangan buat broken heart orang ya. Don't be a heartbreaker. Apa yang kita pelajari is not everyone you like is someone you're meant to chase. Not everyone yang kalian suka itu kayak berarti kalau aku suka aku harus kejar dia, aku harus pacaran dengan dia, aku harus menikah dia. Bukan. Sometimes kita suka sesuatu tentang orang itu. Ada kualitas, mungkin dia bisa musik, you like the way they worship, mungkin ada sesuatu, mereka sangat dekat sama Tuhan, mereka lucu banget, atau mereka, aku suka gimana dia memperlakukan mamahnya, papahnya, gimana dia buy you a gift, atau mungkin mereka pinter, atau gimana mereka care untuk kita. Kita suka quality itu, tapi bukan berarti kita suka seluruh orang ini, tapi kita suka quality itu. Kadang that can show you what you want in a future husband or wife. But hari ini kita akan sharing bukan cuman avoiding the heartbreak, tapi gimana menghadapi heartbreak. Mungkin bukan kalian yang buat gray area itu atau masuk ke gray area itu, tapi kalian yang diputuskan, kalian yang digantungkan. Nah, kita akan bahas itu juga before we go into question and answer. But I love this is that sesuatu yang kita pegang, because sometimes a closed door is not a rejection, sometimes it's protection and redirection. Kadang pintu yang tertutup, bukan tutup itu, mungkin kita diputuskan atau dijauhi. Kadang itu bukan penolakan, tapi itu perlindungan dan arahan Tuhan. You have to trust that God is good and God will provide the best for you. Jadi gimana kita healing from heartbreak? This is a very personal, saya mengalami juga. Maybe you're not the one yang trying to reject someone, tapi kita yang the fragile one, kita yang paket itu yang dihancurkan. Mungkin ada yang menggantung kita, ada yang membuat kita kayaknya orang ini suka sama aku, tapi tahu-tahu kok sama orang lain. Maybe the relationship ended. Apalagi kalau sama-sama di satu gereja. Oh my goodness. Apalagi kalau itu, for example, for me, kalau dia pendetanya dan itu jemaatnya, atau aku anak pendeta dan I cannot go anywhere, aku nggak bisa pindah gereja. You know, that's so hard. Apalagi kalian udah pelayanan, udah jadi leader, gimana bisa ninggalin, aku udah broken hearted, gimana? So your heart is in a mess, tapi kalian tetap ambil keputusan untuk tetap tertanam di gereja itu luar biasa. Kalian sangat dewasa, you're very mature, dan Tuhan sedang bekerja di dalam situasi itu. Breakups and heartbreak are so painful. Itu kayak aku cerita sama aku Anton, itu kayak kita di dalam sumur dan kita nggak bisa naik, kita nggak bisa keluar karena kita merasa sangat depresi, nggak bisa, just stuck in this place. Tapi percaya ini, heartbreak is not the end of your story. Amen. Jesus is near to the brokenhearted. Tuhan sangat dekat dengan orang yang hancur hati. Ini tidak akan jadi ending kalian. Tapi gimana kita bisa hadapi heartbreak? Ya selain kita worship dan selain kita terus mau di dalam komunitas, selain kita mau terus walaupun kita nggak rasa kayak kita malas atau kita sedih, kita tetap mau mendengar praise and worship, atau kita tetap mau baca Alkitab, itu juga that's so important. Kita harus mendekat pada Tuhan. Tapi selain itu, I'm gonna give some practical tips ya. Pertama, reflect honestly before God. Kita coba ambil waktu untuk merenungkan. Ask yourself, aku kayak apa sih di relationship itu dulu? Aku kayak apa sih sikapku? Aku gimana memperlakukan pacarku? Gimana aku memperlakukan teman-temanku di komunitasku? Apa aku menjauh? Mungkin aku cuman berdua terus eksklusif, terus nggak semua, aku putus hubungan dengan semua teman best friendsku, atau aku diem-dieman sama orang tuaku, dulu deket, sekarang enggak. What was I like in that relationship? Apakah aku mature waktu konflik
Apa aku manja, atau aku cepet marah, atau aku nggak mau dibilang. Was I possessive? Apa aku marah kalau dia deket sama cewek, walaupun itu juga sama leader atau mungkin itu saudara sepupunya, aku possessive or not? Apakah aku did I make that relationship my identity? Kayak aku nggak berarti kalau aku nggak dalam status, atau aku nggak berarti kalau aku nggak punya pacar. Apakah itu jadi my relationship is my identity? Dan mungkin another good question is, what does God want to change in me through this? Apa yang aku bisa belajar lewat situasi ini, lewat season ini? Not every breakup berarti kita salah. Mungkin salahnya orang itu, ya pacar ex-mu, tapi maybe you also did something wrong too. Mungkin sikap kita atau ada sesuatu yang buat orang itu jauh. Kita harus introspeksi. But every painful season will teach you something. Kita pasti bisa belajar sesuatu dari setiap musim ini. So instead of only asking, jangan cuma tanya, why did they do this to me? Tapi juga tanya, Tuhan, apa yang kau sedang bentuk dalam hidupku? Itu yang menunjukkan kedewasaan kita. Second, ini yang Ko Anton bilang itu, make clear boundaries. Nah, ini sama juga untuk kalau sudah putus atau kalau sudah jauh dari orang. They do not get the same access to your heart anymore. Mereka nggak punya akses yang sama seperti dulu. Mereka udah nggak dalam hidupmu, nggak jadi pacarmu. Jangan chatting seperti dulu. Jangan curiga atau jealous kalau dia deket sama orang lain. Jangan nyindir, like dropping hints kayak, oh, aku masih suka, atau aku masih, atau mungkin ada story yang miss you. Miss you. I can't believe my hands are so empty, or whatever. Don't keep your emotional door open just because you miss them. Karena healing needs boundaries. Kalau kita mau sembuh, mau pulih, kita butuh boundary. Don't open your wounds. You cannot heal well if you keep reopening the wound. Kalau luka itu terus dibuka terus, itu nggak akan sembuh. Karena buka terus, buka celah lagi, buka chat lagi, bahkan, maybe it's time to unfollow mungkin, atau mungkin unfriend. Maybe kalau dia memang, kalau kalian benar-benar mau fokus, that person this is important that person doesn't belong to you. And they never belong to you, they belong to God. Orang itu nggak milik kita. Sebenarnya mereka miliknya Tuhan, bukan milik kita. They belong to God. Ketiga, ini sangat penting. Don't run from church, don't run from God because of the pain. Ini sangat penting. The hardest part, yang paling susah kalau kita pacaran di dalam satu gereja itu gereja bukan cuman bukan cuman kenangan not a memory, bukan kayak ini kita jadian di kafe ini, jadi setiap kali lewat kafe itu aku jadi ingat orang itu, jadi not like that. Tapi church itu kayak rumah kedua kita that's our second home. Ini family kita, the place where you grow, di mana kita worship God, it's where you serve, di mana kita melayani Tuhan, itu komunitas kita. Makanya, wow, it's really hard. The hardest is when you break up at the church. Tapi, my advice for you, jangan pindah gereja karena kita mau lari dari itu rasa sakit dan memory itu. Karena hanya pindah gereja nggak akan sembuhkan sebenarnya. Healing comes from God, not from moving to a different place. So, itu bisa, it could be different. Mungkin kalian dipanggil untuk kerja di tempat lain, atau memang ada panggilan untuk melayani di gereja ini karena different season atau something God's calling, itu bisa. But if you keep running, kalau setiap kali kita mengalami sesuatu yang gak enak, kalau we're hurt and we keep running, the next time kita ke tempat lain, ke gereja lain, ke kerjaan lain, ke kota lain, kita juga bisa mengalami hal yang sama.
Di hurt sama orang, mungkin nggak relationship, di hurt sama pemimpin, di hurt sama komunitas, teman, digosipin, kita juga akan lari lagi. You'll keep on running each time something hurts. And next time that pattern will happen again in your new place. So sometimes maturity sometimes maturity looks like staying. That's maturity itu waktu kita tetap bertanam di tempat yang sama. And we let God heal us. Kita biarkan Tuhan sembuhkan kita dulu. And letting God build something deeper in us. Don't run away from God. Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan yang tahu isi hati kita, yang paling tahu diri kita itu Tuhan. Don't run away from God. He can heal you. Nomor 4, be honorable even after a breakup. Sopan. Kita harus menghormati. Be elegant about it. Di sini kita benar-benar lihat karakter kita ya. Gimana kita, apakah kita masih bisa worship di tempat yang sama tanpa perpaitan? Apakah kita bisa sopan atau kita ngomongin dia? Atau kita bisa kita nggak gosip tentang mantan kita? Atau mungkin kita ada teman yang deket sama mantan, ya kamu sama aku aja, gak usah deket-deket dia. Atau kita buat teman-teman kita berpihak ke mantan, ada yang ikut kita, don't let your friends do that. Atau mungkin, do we still, this is an important question, apakah kita masih lihat mantan kita sebagai brother or sister in Christ? Yes. Karena sebelum kita jadian, dia brother and sister in Christ. Dan setelah kita udah putus, mereka tetap brother and sister in Christ. Your character shows how you respond. Don't be rude, jangan manipulatif. Gini ya, kalau menurut kami, kalau kalian, gimana kita harus bicara, gimana harus kita chatting, how do we know what to say, what to do? Seandainya, we need to speak with grace. Be so loving and clear that if someone were to record you or screenshot your conversation, people can still see that you are speaking with grace and with God's love. Help me translate that. Jadi setiap kita kalau mau ngomong itu selalu ada warning. Anggap ada orang yang lagi ngerekam pembicaraan kita. Yeah. Gitu. Atau anggap orang bisa screenshot kita. Yeah. Pokoknya kita ngomong begitu rupa sampai nggak ada yang bisa bilang, wah dia gosip, oh wah dia nggak sopan. So be kind. Be kind. Kita mewakili Tuhan. We represent God. We represent God's grace, gitu ya. Dan ini juga, don't rush untuk cari orang lain. Kalau sudah barusan putus, cepet-cepet cari orang lain. Biar kita merasa oke. Jangan rush untuk, aku harus punya pacar lagi. Kalau enggak, aku merasa kayak aku enggak siapa-siapa, aku enggak berguna. Don't date someone else just to prove that you move on. Yes. And don't post things online to make them jealous. Itu bukan healing. Tapi benar-benar biar Tuhan sembuhkan kita, pulihkan kita. Let God work on the process and do the deep work, not just a quick distraction. Dan terakhir, 5th, let God rebuild you. Yeah. Kita harus percaya bahwa God is always good. No matter what happens in our life, God is always good. He will always give the best. Tuhan selalu akan kasih yang terbaik. Jangan khawatir kalau orang itu nggak di hidupmu lagi, nggak di relationship denganmu lagi. God will always give you the best. If it didn't work out, God has something better. Maybe kita belum siap, mungkin orang itu juga belum siap, mungkin calling kita berbeda, mungkin juga bukan waktunya. Mungkin kita satu hari akan bersama orang itu. Not right now. Not all closed doors are rejects. Sometimes it's saving us. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. God works for the good of those. Yes. Always for your good. He's always working behind the scene for your good. Don't worry that person is not with you, because God is going to give you someone better. Okay? So,
Run back to God. He will show you your true identity. He will give you joy again. Rebuild your quiet time dengan waktu bersama Tuhan lagi. Ada waktu quiet time, kita bersaat teduh, kita bisa cari panggilan kita, calling kita lagi. Don't let this pain be wasted. God can use this heartbreak Yes. to deepen you, to humble you, to mature you, and to draw you closer to Him. Isaiah 61 says, He binds up the brokenhearted. Psalms 34:18 says, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. God is here to heal the brokenhearted. So, breakups and closed doors are not the end. Trust the author of your love story. If you are walking with God, He will redirect you, kayak GPS yang redirection to His best. Be open to His voice. Pokoknya kita buka telinga kita untuk mendengar suaranya. Tuhan akan pimpin kita. Kita belum tahu, terus aku kalau sudah putus, terus gimana Tuhan? God will lead you. God will guide you. In closing, the Samaritan woman, she didn't stay stuck in her shame. Dia nggak malu terus dalam semua broken relationships. Tapi akhirnya ketemu dengan pribadi Tuhan Yesus. She meets Jesus and who reminds her of how precious she is. And she becomes a witness. Yes. Wanita Samaria ini menjadi saksi. Dan lewat kesaksian hidupnya, walaupun dia punya latar belakang seperti itu, the messy history, but this woman can bring other people to know God's healing. So, lastly, your mistakes are not stronger than His grace. Your heartbreak is not bigger than His healing. God can breathe life into dead bones. He can restore you too. Amin. Dan itu Injil. And I love it karena kita ending this sharing, kita sebentar lagi kan Paskah ya. So we could remember that's how much God loves you. Yes. You don't have to be broken karena Tuhan akan kasih hati yang baru, hati untuk mengasihi Dia. Dan kita hanya perlu lihat di salib, itu bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. He lived the life that we could not live. He died for our sin and and He rose again so that we can have a new life. Jadi Cilili nggak tahu kalian lagi menghadapi apa hari-hari ini. Is there a gray area? Mungkin kalian lagi hidup dalam gray area atau mungkin ada relationship yang harusnya Tuhan sudah bilang itu bukan untuk kamu. Tapi kalian masih di relationship itu. Tuhan bilang lepaskan. Atau mungkin ada broken things in your past that you want God to heal you. Atau mungkin kita sembunyikan sesuatu. Atau mungkin kita berharap orang-orang mengisi kekosongan kita yang hanya Tuhan bisa mengisi. Do you feel insecure or worried about your future, about your relationship? Siapa yang akan mengasihi aku? Siapa yang akan terima aku? Kayaknya nggak ada orang yang suka sama aku. Mungkin kalian lagi mikir itu. Tapi come back to the one who loves you the most. Lihat salib itu, karena itu bukti bahwa sebenarnya ada yang sangat mengasihimu. Dan God is working for your good. He's preparing for you. Yes. Nothing can make Him stop loving you. Come to Jesus. Drink the living water. Let Him heal your heart. John 7 verse 37, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Amen. Amen. Yeay. Thank you Cilili Konton. Ini ya, buat teman-teman relate ya. Maksudnya kayak dari kita juga belajar banyak hal buat pasang boundaries. Terus kita juga harus ingat ya, setiap hati itu bukan playground guys. Hati is not playground. Jadi jangan pernah main-main sama hati. Bahkan di Amsal pun juga dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi kita aja harus menjaga hati kita. Masa kita nggak menjaga hati orang lain? Maksudnya kita aja mau hati kita terjaga gitu loh. Ya. Gitu. Nah, there are some question buat Konton sama Cilili dari Sure. teman-teman.
Yang pertama dulu ya. It's a long question. Jadi ada story behind the question. Oke, Oke. siap. Oke, kadang kita ini niatnya mau berbuat baik aja atau being nice tanpa maksud apa-apa. Maksudnya dia udah set boundaries, dia cuma mau being nice aja. Tapi kadang orang mikir dan salah mengartikan kalau sikap itu lagi flirting ke mereka. Padahal niatnya cuma mau berbuat baik, cuma Ya. ngelakuin bare minimum aja. Jadi orang mikir being nice sama dengan flirting. Tapi sayangnya kadang kita juga ada di momen dimana memang mau flirting, dianggapnya cuma berbuat baik aja. Nah, Nah, gimana sih kita bisa nunjukin perbedaan dengan jelas kalau kita memang beneran mau berbuat baik, atau gimana caranya nunjukin ke mereka kalau kita tuh tertarik sama mereka dan bukan berniat cuma berbuat baik aja kayak gitu. Kayak relate. been there. Iya. Mr. Anton, Bikin kaos aja, bikin kaos. Apa? kaosnya apa? Tulisannya flirting. Sini flirting atau being nice Oh, gitu. Oke, boleh, boleh. Oke. Nanti kalau mau flirting dibalik gitu ya. Terus nanti kalau mau being nice balik gitu. Oke, boleh. Iya. Aduh, seru banget pertanyaannya ya. Really. Ya, yang terakhir tuh kasihan banget sih. Mau flirting. Tapi you've been there. Iya. Untuk yang apa? Mau jumping being nice ya, mau being nice, terus mau care, tapi takutnya dikira gimana. Ya itu memang tergantung sebenarnya tergantung respon hati dari orangnya yang satunya itu ya, yang mau yang kita kasih itu ya. Tapi tentunya kalau kita melakukan hal-hal yang normal yang kita bisa lakukan itu sama adik kita, saudara kita, teman dengan pemimpin kita ya, itu sesuatu yang orang tahu bahwa itu normal gitu. Jadi kalau itu dianggap sesuatu yang wah kamu pasti lagi mau flirting aku, nah, itu berarti orangnya itu yang GR gitu. Jadi kita aman di situ dulu gitu. Tapi bedanya kalau kita sama adik kita mesra enggak, maksudnya sampai yang thinking of you, itu kan jarang kan gitu ya. Lebih ke normalnya sebagai kakak adik, normalnya sebagai saudara kan kita ngerti boundaries-nya gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang kita tahu itu hanya bisa dilakukan kepada orang yang kita suka atau pacar kita ya, tentunya itu berarti bukan hal yang normal, yang maksudnya hubungan antar teman aja gitu. Jadi kita ngerti boundaries-nya di situ. Tapi sekali lagi memang yang hal itu jadi sesuatu yang kelihatan flirting atau enggak itu tergantung sama hati orang yang menerima itu sih. Jadi memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita bisa clear di depan orang. Gitu ya. Itu beda. Kalau kita clear, pokoknya ya clear. Makanya kalau ada orang ulang tahun, care kita sebagai gembala home, kita mau kasih hadiah ulang tahun ya kasih itu clear. Gitu ya, clear itu benar-benar yang hey, kami dari home ini mengucapkan happy birthday to you, ini kado buat kamu gitu. Jadi sesuatu yang clear Dari gitu. home. Ini dari home atau aku sebagai gembala home, aku mau kasih hadiah buat kamu gitu. Bukan yang nggak tahu tiba-tiba kepikiran kamu, terus aku nggak bisa tidur, tapi akhirnya ya udahlah aku mau kasih hadiah ini buat kamu lah ya pasti gitu. Nah itu yang saya maksud, itu kamu lakuin sama orang pada biasanya atau hanya orang-orang tertentu gitu, itu kan menentukan. Jadi itu bisa dilihat dari itu, makanya clear. Contohnya kalau kami ya we are UF want to share, we want to give to you something because you are special. Dalam pelayanan gini ya. Jadi clear dari apa yang kita lakukan. Jadi kita nggak bisa membuat orang nggak bisa berespon salah sama kita ya, nggak bisa, karena itu respon hati orang tuh sendiri-sendiri, tapi kita bisa clear di depan banyak orang. I think sesuatu yang Ko Anton did as a youth pastor, youth leader dulu bersama Pastor Nita, juga Bunda Lu, was that nggak semuanya harus cowok yang lakukan. For example, kalau memang mau care untuk orang ini, kayak antar pulang karena
malam-malam, ya nggak usah cowok yang lakukan, tapi bisa minta kakak-kakak cewek yang bisa antar atau yang kasih perhatian. Dan biasanya kayak chat gitu kan kelihatan ya, kamu bisa tanya temen, ini kelihatan seperti aku over enggak sih? Itu kelihatan sih. Sometimes it's over. Nah, kalau mau yang flirting dan ya flirting itu bisa bertahan berapa lama sih? You have to share how you feel. Biasanya sebenarnya test the water first, cek dulu sama teman-temannya. Kira-kira dia suka sama aku nggak sih? Bisa dicek dulu. Terus bisa lebih sharing how you feel. Yeah, I don't know. Lebih kelihatan sih kalau orang itu nggak ngeh ya, harusnya tell their friend. Itu loh. Jadi aku nggak tahu waktu itu Anton suka sama aku nggak tahu karena kayaknya kasih gift biasa, gift makanan, gift and I like the attention dulu waktu masih remaja. Tapi dengarnya dari orang-orang lain, oh ternyata dia suka sama aku, ya aku butuh teman-teman kalian yang bantu. That helps with flirting, by the way. Kalau mau deket sama orang, I hope that helps something. Tapi kalau memang tentang care biar nggak salah dimengerti, yaitu minta teman-teman yang lawan jenis untuk bantu, dan juga kalau orang itu terus kejar karena dia merasa dia ada fantasi bahwa kamu suka sama dia, you have to tell them clearly, by the way, jangan salah ngerti ya, I think you shared before to somebody, jangan salah ngerti karena aku just want to encourage you, tapi selanjutnya kamu bisa sharing sama Pastor Nita atau leaders lain gitu. Yes, semoga memberikan kejelasan. Yeah. Oke, thank you Ci Lilian Ko Anton. Jadi gitu teman-teman, tinggal dilihat aja kalau memang kita mau being nice, pasti kita ngelakuinnya nggak cuma sama dia aja kan. Pasti misal nih as a home leader, aku waktu kayak Sarah ulang tahun, aku kasih Sarah gift. Terus habis itu Yana ulang tahun, aku juga kasih Yana gift. Jadi semua diperlakukan sama rata. Nah, kalau kita perlakukan sama rata, ya itu kita memang being nice sebagai home leader kepada anak-anak home-nya. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Yes, ya, siap ya guys. Admin masih menerima. Ini sampai pagi beneran ini. Admin masih menerima chat kok. Adminnya serius. Adminnya lagi mode serius. Oke. Tadi Ci Lili sempat mention kalau unfollow atau block sosial media itu sebenarnya oke. As long as kita nggak bermusuhan atau jadi batu sandungan karena ini. Tapi ada beberapa orang yang pandangannya tuh kayak unfollow atau block itu justru nggak dewasa. Karena mikirnya nggak bisa move on sampai harus cut off dengan cara kayak gitu. Atau gimana sih katanya orang Kristen harus saling mengasihi dan mengampuni, tapi kok main cut off gitu aja. Gimana pendapat Anton Ci Lili sama pemikiran atau sudut pandang ini? Bukan karena marah dengan orang. Bukan karena reaksi, karena not mature, or you're angry, or you're kepahitan, tapi for me, when I was mulai dating sama Ko Anton, it was my commitment that aku akan tidak lihat ke belakang. Dan kadang it was really bad when I waktu kuliah, terus lagi kuliah, terus lihat ex ya, lagi penasaran, oh ternyata engaged. Ternyata engagement itu langsung buat aku very stressed out and very sad gitu. Terus I decided for me, biar aku lebih fokus ke Tuhan, aku fokus ke Ko Anton, it was good for me to block. Not because aku marah, bukan karena aku reaksi, tapi memang karena aku mau fokus pada Tuhan. Dan mengasihi orangnya. For me, I'm not bitter ya, aku nggak pahit tentang orangnya.
I know that he's a man of God dan satu hari akan dapat istri yang luar biasa, dan sebenarnya Tuhan sudah tunjukkan itu. Tuhan waktu itu ada banyak vision ya. Aku waktu masih deket sama mantan ini, Tuhan sudah nyatakan, aku lihat ada cewek yang rambutnya panjang. Waktu itu rambutku pendek, like short. But I saw one with long hair, and dia bilang dia lagi gandeng mantanku dan dia jalan, terus dia bilang makasih ya sudah siapkan pasanganku untuk aku. Terima kasih kamu nggak mengambil apa yang nggak milikmu. That it belongs to me as his wife, not you didn't steal anything that belongs to me. And thank you for preparing him for me. Gitu. Jadi for me that I believe that God has the best. Aku lepaskan dengan damai sejahtera, tapi aku cut off biar aku nggak fokus ke sana, biar dia nggak bisa hubungin aku dan bothering me juga. With my that happened too, by the way. Dia juga waktu itu coba bilang aku nggak. Aku coba pacaran sama orang lain dan gak ada yang seperti kamu. You had a dream for stadium filled with youth, and I did not have that dream. Tapi, so I thought it's not good, right? I want to get close to Ko Anton at that time. Udah dating, udah engaged. There's some things that we have to cut off. There's some things that we need to block kalau memang dia yang toxic. Tapi kita bukan karena pahit, bukan karena kita reaksi. What do you think? Iya, kalau saya sih teknologi pun juga sekarang nggak harus unfollow sih, nggak harus ada mute, ada ada yang senyap gitu. Itu bisa, itu sudah difasilitasi oleh teknologi sekarang. Jadi don't worry about that gitu ya. Cuma yang pasti yang Ci Lili tekankan itu kadang-kadang gara-gara kita lihat postingan-postingan dari mantan kita itu bikin kita jadi broken lagi, kayak luka lama dibuka kembali. That's the problem. Tapi kalau kita bisa handle it, ya nggak apa-apa gitu ya. Intinya kembali ke kedewasaan hati kita. Tapi daripada itu mempengaruhi hari-harimu, ya lebih baik di mode senyap dulu lah gitulah, supaya kita nggak terus berpikiran ke masa-masa itu gitu. Kita healing dulu, kita mengalami pemulihan dulu semuanya. Ya itu sih poinnya itu. Jadi bukan langsung yang unfollow apa delete apa gitu. Enggak, itu tanda karena nggak dewasa bukan. Tetapi lebih ke pemulihan dari apa yang sudah kamu alami, broken heart-nya. Jadi itu sih. Jadi poinnya di situ, bukan unfollow-nya, bukan ya. Gitu. Oke. Thank you, Ko. Ini kalau di game tuh kalau darahnya kita tinggal sedikit langsung initiate retreat tuh loh, guys. Yes. Wow, bener. Nose gitu, nose. Betul, kita initiate retreat. Tapi aku ingat aku tuh juga pernah sharing sama Cik Nita, terus Cik Nita tuh ngobrol, kadang tuh dengan kita membuat jarak bukan karena kita nggak mau berhubungan sama orang, tapi justru karena kita tahu jarak amannya kita, kayak misal kita di lampu merah nih, depannya kita truk tronton, kan ada blind spot kan. Nah, kita kan harus tahu jarak amannya supaya kita nggak ada di blind spot itu. Nah, hubungan sama orang juga kayak gitu, dan mungkin juga benar juga tadi Cik Lili sama Ko Anton bilang, bukan karena reaksi reaktif, tapi karena memang kita sadar kita butuh mundur dulu, kita butuh menjaga jarak supaya hubungannya tetap baik dan kitanya juga sehat. Begitu. So good. Nah, ada lagi pertanyaan. Ramai juga nih ya. Kalau di FS semakin malam semakin ramai ya kok. Semakin malam semakin banyak yang tanya, apalagi udah muncul 1-2 pertanyaan tuh loh, kok nanti bakal ada yang tanya lagi. Oke. Nah itu, kalau misal ada orang yang sakit hati sama orang, pasti rasa kecewa kan masih ada. Nah, bagaimana perilaku kita waktu berhadapan atau melihat dia? Kadang apa yang kita lakukan itu mencerminkan representasi Tuhan atau justru mencoreng representasi Tuhan di mata kita atau mata orang lain. Oh, mungkin gini, dia bukan ya,
I don't know sengaja atau nggak sengaja memang mungkin menyakiti orang. Jadi ada crush sama orang, terus pastikan rasa kecewa itu ada, ya kan? Apa? Ada rasa kecewa karena hatinya pasti sakit, ada sakit hati. Nah, bagaimana kita itu berhadapan dengan orang tersebut? Kadang kita merasa biasa aja, tapi ternyata apa yang kita lakukan tuh salah gitu. Jadi nggak sesuai sama kebenaran firman Tuhan. Jadi kayak bagaimana bersikapnya aja sih menurutku. Sama kita. Iya, menurutku bagaimana bersikapnya kita sama orang itu, orang tersebut, biar kita bersikap dengan benar gitu. So someone else is kecewa sama kita. So Iya. I think the fruit will show ya. Kita keep on loving, kita keep on doing good sampai dia akan lihat buahnya. Kita nggak usah membela diri gitu, karena mereka akan lihat kok. Walaupun mereka kecewa, and then they'll see that we just keep loving, keep doing good. Yes. Iya, kita apa namanya? Kasih contoh. Kita nggak bisa gimana ya, maksudnya menyenangkan semua orang itu yang saya bilang. Kita nggak bisa nyenengin semua orang, tapi kita bisa baik sama orang itu. That's the point gitu. Yang penting kalau memang kita tahu kita pernah ngecewain dia dan kita bertobat dan kita juga mau berubah, ya tunjukin buah-buah itu yang tadi kayak Lily bilang, be nice, be kind, be consistent, baik gitu. Tapi apakah pada akhirnya orang itu bakal berubah? Ya bisa enggak. Tetapi yang pasti hati kita clear bahwa kita mengasihi orang ini gitu. Tapi saya percaya kalau orang itu di dalam Yesus ya pasti hatinya akan berubah. Karena apa? Sekali lagi nggak ada orang yang sempurna, tetapi kita ini adalah orang-orang yang godly. Godly itu apa? Orang yang diampuni dan akan terus saling mengampuni. Nah itu orang yang godly gitu. Kita godly community, bukan orang yang sempurna, tapi kita orang yang diampuni dan mau mengampuni. Karena kita sudah diampuni oleh Kristus, maka kita mau saling mengampuni. Itu sih. Gitu. Jadi ya itu aja. Kita nggak bisa nyenengin semua orang, tapi kita bisa baik sama orang-orang. We see it. I think kita lihat secara nyata ya, ada teman-teman yang pernah deket kita terus merasa kecewa, padahal mereka misunderstand kita merasa udah do our best and we help support them, dan akhirnya kalau mereka kecewa dan menjauhi kita tetap love, we keep loving, support, encourage sampai akhirnya mereka dulu aku begini ya. Karena mereka lihat kita consistent love them through the years, walaupun mereka udah jauh, kita love, encourage, kadang kirim gift, kadang keep in touch, say hey how are you doing gitu, gimana di sana, and they see in the end they come back and they see karena lihat buahnya kita konsisten. Dan kalau ada waktu lagi bisa, hey dulu kita pernah gini ya, kamu merasa gimana? Sebenarnya aku nggak gitu loh, sebenarnya aku sudah bla 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 bla, and you could have a heart to heart kalau ada kesempatan lagi. Deep talk. Yes. Oke. Jadi memang semua balik ke hati kita ya, Coach. Maksudnya motivasi hati kita ketika kita berhadapan sama orang tersebut. Kita juga well banget, maksudnya kecewa. Biasanya nih senggol konten itu loh wajahmu. Iya. Oke, jadi teman-teman kalau mukanya semua bersubtitle, karena aku juga ya, jadi buat jangan reaktif dan perlu punya teman yang bisa ngomong, mukanya loh gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. So we are talking about baca bersubtitle, iya lagi. Ini saya banyak sih kayaknya ya dari kita yang tiba-tiba. Oke, it's okay. Ada pertanyaan lagi. Jadi kan tadi kita habis bahas tentang tentang setting boundaries. Nah tadi juga Anton juga bilang kayak nggak ada pertemanan murni antara laki-laki dan perempuan. Pasti ada salah satu yang berharap ada
atau mungkin ada salah satu yang rasa nyaman gitu-gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah how to escape from that gray area. Jadi maksudnya kayak udah temenan lama, terus kayak apa namanya, bukan maksudnya mau kemana-mana berdua, tapi memang ya karena apa ya, karena udah biasa aja, karena terbiasa. Nah terus soalnya kan ini udah temenan lama kan, udah kebiasa bareng-bareng. Gimana caranya kalau mau pindah dari teman menjadi lebih dari teman? Oh. Nah, masa langsung kayak gitu, terus apa namanya? Terus nanti kalau awkward, masa tiba-tiba udah temenan lama terus kita musuhan kan? That's hard. Hey, no, masa aku? Tapi ada resiko itu sih. Iya, memang ada resiko itu, tapi maksudnya gimana ya? Kan itu enggak apa ya? Enggak enak juga ya. Begitu. Oke, good So good. question. Ya. So good. Kalau yang pertama, kalau ini ya, kalau memang benar-benar cuma mau temenan aja, gitu ya, padahal udah kebiasaan berdua terus, ya biasakan kalau mau pergi, mau ngobrol, ya jangan berdua, tapi mesti ada bertiga atau ada orang lain, gitu ya. Yes. Maksudnya itu lebih enak, gitu. Itu kalau mau temenan aja. Ya. Tapi kalau mau melangkah lebih jauh, ya. Ini perlu konseling sama Ko Yosi Cinita sih sebenarnya ya. Tanya dulu apakah are you sure, maksudnya lihat kami itu bisa nggak sih ini sepertinya right. gitu kan. Ada Karena opinion. kita ada opinion dari pemimpin itu penting ya. Ya nggak apa-apa namanya kerjaan. Kita bantu sama-sama lah gitu ya. Tapi ada apa ya, ada pandangan lain dari pemimpin kita atau orang-orang, tapi kalau ternyata mereka bilang kayaknya bisa deh. Jangan-jangan ya memang kamu cari kemana-mana yang memang Tuhan udah sediain di dekat kamu sebenarnya gitu ya. Nah di situ itu akan bisa dikondisikan teman-teman gitu ya. Right. Jadi contohnya pemimpinmu ketemu sama temanmu gitu ya. Mulai kamu nggak consider sama dia. Consider sih kok, tapi kan kita udah temenan lama. Nah, di situ bisa dikondisikan tuh. Itu bisa. Karena tujuan pemimpin juga kita membantu supaya kita mendapatkan pasangan hidup yang tepat. Matchmaking. Gitu. Jadi nggak harus kita sendiri yang gimana, itu bisa kok. Gitu. Bahkan jujur ya, yang bantu saya ngelamarin Cik Lili itu Pastor David Mayanto. Iya. Ibu Eni yang bilang, kamu masih suka kan sama Lili? Kalau saya ngelamarin sendiri mungkin saya kencing-kencing dan saya akhirnya mundur dari dunia persilatan gitu ya. Tapi saya bersyukur ada pemimpin-pemimpin yang mau menemani saya gitu ya dalam menghadapi kondisi ini. Jadi ya bisa gitu. Tapi kalau teman-teman bernyali ya dan yakin dapat peneguhan dari Tuhan, dari orang tua ya, apalagi kalian ngomong sama orang tua kalian dan orang tua kalian bilang iya kalian memang sebenarnya oke sih, mama juga oke, papa juga oke gitu, dan udah memang seiman, orang yang dewasa dalam Tuhan itu ya go ahead gitu ya, bisa gitu. Jadi intinya bisa kok, nggak harus teman-teman itu ngelakuin semuanya sendiri, semua bisa dikondisikan. Gitu. I think you should ask your leaders atau teman dekat yang mature untuk tanya. Itu yang kalian suka itu, apakah dia ada feelings juga? That helps you be brave. Kayak itu kasih green light untuk kalau dia sebenarnya suka juga, ya udah I'll share how I feel gitu. And it's I guess like there's some, kalau lihat dalam hidup kita ya kita teman dekat ya, dan Kontan memang ambil risk itu untuk sharing how he feels dengan waktu itu lama nggak bilang how he feels karena takutnya kita nggak akan teman lagi setelah itu, karena itu aku lakukan ke teman-temanku dulu. But as I became more mature, ya sekarang ada teman-teman yang dulu suka tapi we're still friends, tapi friends with dengan pasangan mereka, dengan istri mereka juga sekarang sebenarnya, because we see that it's okay if we're not together because God has a plan for us, not together. Tapi the thing is that nanti kalau jadi temen ya kita nggak bisa hang out
Nah, for example gini ya, kalau aku punya best friend cowok, bayangkan ya kalau kita lagi berantem, terus aku mau curhat sama best friend cowok itu, aku semakin deket sama cowok itu dan iya ya harusnya aku sama kamu nggak sama ko Anton gitu kan, nggak enak. Yeah. That opens up a whole lot of Yes. ugly stuff. Atau pergi berdua gitu, itu buka celah. Dan sebenarnya kita lihat pattern itu di luar sana. Bahkan ada teman-teman yang juga gitu. So we don't want to follow that. Tapi Yes. if it's all good, then it's siapa Yeah. tahu, next step. Karena memang semua dimulai dari pertemanan kan. Yeah, right. Dan lebih enak mulai dari pertemanan Iya. karena kalian nggak menutupi, try to look good, kelihatan yang terbaik untuk cewek itu. Karena kalau teman you're apa adanya ya, you Yeah. show all your weakness and it's good. Ya, semoga menjawab. Menjawab kok. Ya. Aduh. Oke. Jadi begitu teman-teman. Ingat semua dimulai dari pertemanan. Yosi Nita Mak Comblang. Wuhu. Jadi besok anak-anak Yutin nggak ada yang main Tinder, nggak ada yang main Bumble. Semuanya adalah Yosi Nita Mak Comblang. Oke? Garden. Siap-siap ya, kok Ci. Habis ini kalau ada yang mau konseling, kayaknya Anton Ci Lili juga udah siap kok buka konseling. Itu loh, semua mulai dari pertamanan. Jadi mulai sekarang mulai berkebun teman-teman, berkebun. Alah. Pergardenan. Sangat ready, Ci. Ada yang udah sangat ready, Ci. Iya, Grow Garden. Ada yang sudah sangat ready mau. Oh iya. Oke. Oke. Besok jangan ya, tak WhatsApp ya. Siapa yang ready tadi? Aduh, suka aku. Kok asik ya? Kok asik ya? Aduh. Selvina juga kok kayaknya kok. Ada nomor adres Van juga mau. Ada Van. Nanti chat admin aja ya. Adminnya serius kalau jawabin. Harus Pak Yosi ya. Kalian nambahin kerjaan beneran ya nih ya. Beneran dong kalian tuh nambahin kerjaan aja. Aduh. Karena kita love Koyo si Cinita. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada lagi yang mau tanya teman-teman, kayak pertanyaanku habis guys. Ada lagi enggak? Ya. Oke deh. Kayaknya besok lagi masih ada part 2 sih kok. Harus sih. Oh ya gitu ya. Ini soalnya yang datang cuma separuh. Oh gitu ya. Iya, kemarin kan yang datang banyak toh. Jadi pertanyaannya sampai jam 10 kan. Wow. Sesi onsite kok. Sesi onsite sih kok kata aku sih kok. Dua hari Tapi- semalam. Iya, tapi admin tetap serius menjawab pertanyaan kok. 2 hari Siap. semalam. Itu. Oke deh. Terima kasih teman-teman semua. Thank you Ko Anton, Ci Lili buat sharingnya, buat insight tuh teman-teman yang mau cuma being nice sama atau mau flirty. Nanti PO kaos. Atau kalau mau lebih gampang ya daripada pakai kaos, pasang status BBM ya teman-teman ya. Gak zaman. Jaga Mereka jaman. nggak tahu BBM kok. Mereka taunya Gak tahu BBM. BBM. Bahan bakar minyak. Dengar kata BBM langsung ingat Bahlil ya ta. Ais antri. Aduh. Jurangnya Oke deket deh. lagi. Oke deh. Terima kasih teman-teman yang udah setia sampai jam segini buat sharing sama-sama. Kita mau berdoa, minta tolong Koh Yosi berdoa. Oke. Terima kasih. Oke, kita berdoa yuk. Kita berdoa biar Tuhan tutup bungkus kalian semua ya.
Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami berterima kasih buat sesi fire session yang seru, yang membuka pikiran kami, yang memberkati kami, yang menolong kami, yang mengarahkan kami, yang membuka hidup kami jadi lebih baik. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur semua pesan firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini, kami akan bawa itu, kami akan jadikan itu bekal untuk kehidupan kami, bagaimana kami bisa membangun relationship yang baik. Tuhan, kami mau dealing dengan segala sesuatunya dengan cara yang sehat, bahkan kami nggak mau jadi orang-orang yang saling menyakiti Tuhan, tapi ajari kami untuk kami mengasihi setiap orang apapun kondisinya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur buat Ko Anton, buat Cik Lili yang memberikan waktunya, yang menyediakan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi berkat buat kami. Kami bersyukur buat Ko Anton dan Cik Lili. Tuhan, Engkau yang mengurapi mereka, Engkau yang memberkati mereka berdua, Engkau yang pakai hidup mereka lebih luar biasa lagi dari hari ke hari. Kami percaya melalui kehidupan mereka, melalui apa yang mereka saksikan, akan ada banyak anak muda yang tidak cuma sekedar terinspirasi, tapi akan diubahkan hidupnya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Yesus juga berdoa buat semua rekan-rekan yang malam hari ini join. Yesus berdoa semuanya akan diberkati Tuhan. Dari itu Sia, Aime, Tania, Neville, Yovina, buat Andre, buat buat Sevinta, buat Jeffrey, buat Ivan, Yunita, Meli, buat Clarita, buat Satura Tuhan, buat Kesia, buat Selvina, buat rekan-rekan tadi yang sudah join juga, kami berdoa dalam nama Yesus. Mereka semua akan mendapatkan berkat yang terbaik, mendapatkan firman Tuhan untuk hidup mereka dengan cara yang spesifik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kalau sebentar kami akan istirahat, Tuhan yang tutup fokus istirahat kami. Tuhan bawa setiap kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu juga Tuhan buat besok. Dalam nama Yesus kami bersyukur, mari yang percaya kita katakan. Amin. Amin.